Bang Haji, yang namanya sebuah kompetisi atau pertandingan, pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Ini semua yang pilih rakyat. Kita tidak dibayar. Kita memilih secara ikhlas dan sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Jangan teriak atau bilang curang, tapi tidak ada bukti. Hola netizen yang tercinta, Rhoma Irama bersama dengan penggemarnya seperti Forsa, Fahmi Tamami, dan Pamdi serta beberapa organisasi seperti Fuhabi, Pejabat, dan PIN memunculkan keprihatinan atas dugaan kecurangan dalam pemilu 2024. Dalam sebuah acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ternama seperti Ratu Dangdut Haji Elvi Sukaesih, Camelia Malik, dan tokoh peran Sultan Saladin, Rhoma Irama mengajak masyarakat untuk melaporkan setiap tindak kecurangan kepada pihak berwenang. Dalam ungkapannya, Rhoma Irama menyatakan bahwa upaya untuk memperjuangkan kejujuran dan keadilan dalam proses pemilu sangat penting. Ia menyoroti bahwa kecurangan seringkali terjadi sebelum proses perhitungan suara dimulai. Terlihat dari maraknya penggelontoran bantuan sosial dan praktik politik uang. Rhoma Irama menambahkan bahwa pemilu yang prosesnya cacat dan tidak transparan dapat menghasilkan pemimpin dan pemerintahan tanpa legitimasi di mata rakyat. Ia menekankan bahwa pemerintahan yang lahir dari proses yang cacat hanya akan ditakuti tanpa mendapatkan cinta dari rakyat. Dalam pandangan yang senada, Elvi Sukaesih juga hadir dalam acara tersebut, menyuarakan kekecewaan terhadap dugaan kecurangan. Ia menyatakan bahwa sebagai seniman, ia merasa terpanggil untuk bersuara dan berjuang melawan ketidakadilan. Rhoma Irama mengajak masyarakat untuk memastikan bahwa pemilu berlangsung secara transparan. Dia mengingatkan masyarakat untuk terus mengawasi proses penghitungan suara di KPU. Namun, Rhoma Irama juga menekankan pentingnya untuk tidak terprovokasi dan meminta pendukung dari berbagai pasangan calon agar tidak diadu domba. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh, ini Bang Rhoma Irama dan Elvi Sukaesih, Raja dan Ratu Dangdut. Banyak kesamaan di antara mereka. Mereka sama-sama Raja dan Ratu Dangdut pertama. Kedua, mereka sama-sama mendukung 01. Yang ketiga, anak mereka sama-sama pernah tersangkut masalah narkoba. Anaknya udah sembuh belum? Kalau belum sembuh, tolong disembuhkan dulu, baru kritik pemerintah. Kami pendukung 02, pemerintah itu tidak turun tangan untuk menekan kami untuk memilih Pak Prabowo dan Gibran. Kami secara ikhlas dan sukarela memilih tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Tidak perlu selalu menggaungkan kecurangan karena kejadian yang ada di lapangan itu memang 58% mayoritas pendukung masyarakat itu memilih 02 dan lebih percaya kepada Pak Prabowo ketimbang Pak Anies. Aduh, kemarin Umi Elvi yang bilang curang. Sekarang Bang Haji Rhoma Irama. Bang Haji, yang namanya sebuah kompetisi atau pertandingan, pasti ada pihak yang menang dan yang kalah. Ini semua yang pilih rakyat. Kita tidak dibayar. Kita memilih secara ikhlas dan sukarela, tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Jangan teriak atau bilang curang, tapi tidak ada bukti. Para pendukung 01 ini saya perhatikan sering mengatasnamakan agama, menggiring ke hal-hal yang berbau agama. Tapi kenapa masih suka negative thinking? Katanya cerdas, tapi kenapa masih suka negative thinking atau suudzon? Bang Haji, mari yuk kita kuatkan iman kita masing-masing agar bisa ikhlas menerima yang namanya sebuah kekalahan. Untuk Pak Haji Rhoma Irama, Assalamualaikum Pak Haji. Cuma saya mau ngasih tahu dan saran Pak Haji, sama itu sebetulnya orang pinter. Saya juga kagum, saya sampai kapanpun akan menggemari Anda. Sebetulnya Anda itu pinter, tapi kok pilihan Anda itu kok selalu meleset ya ini. Dan Rhoma Irama ini kalau mendukung nggak pernah terjadi, nggak pernah sukses. Siapapun yang didukung Rhoma Irama, saya bukannya sekarang aku agak sedikit keras karena ternyata Rhoma Irama yang dikagumi sekarang dukung Anies Baswedan yang kelompoknya radikal HTI API juga. Ternyata saya ada tanda-tanya juga nih, kenapa ini.
Kamu dukung Prabowo dulu gak jadi berapa kali, sekarang dukung Anies gak jadi. Oh iya benar, nggak ada urusannya. Semua orang bisa jadi presiden, siapapun bisa jadi presiden. Tapi kan sekarang pemilihannya antara Bapak Anies, Bapak Prabowo, dan Bapak Ganjar. Nah, rakyat sudah memilih. Mereka memilih apa yang sekarang yang digaung-gaungkan di quick count, dan hasil recount-nya juga ternyata sudah terbuka sedikit-sedikit. Bapak Prabowo dan Bapak Gibran, Mbak, yang menang. Kenapa sih kita tidak legowo aja? Kenapa harus memaksakan Bapak Anies harus jadi presiden? Tujuan kalian apa? Gitu loh. Maksud kalian apa? Semua ingin bangsa Indonesia ini terpecah belah, ribut antara saudara kita satu rumpun. Jangan begitulah, Mbak, gitu kan. Jangan membuat perpecahan di antara bangsa Indonesia ini. Sudahlah, legowo aja. Lagian di KPU itu kan bisa dilihat, Mbak, data C1 sama rekapannya bisa dilihat. Transparan semuanya. Kalaupun ada kecurangan kan bisa dilaporkan, ya. Kepada yang terhormat Umi Elvi dan kawan-kawan, tunjukkan fakta, data, bukti kecurangan. Atau perlu teman-teman KPPS itu upload C-planonya masing-masing di sosial media. Jadi biar lebih enak menunjuknya TPS mana yang terindikasi kecurangan. Apakah seperti itu? Umi Elvi dan teman-teman tolong jelaskan. Karena KPPS dan para saksi itu sudah kerja dari pagi sampai pagi loh. Bahkan kadang-kadang cuma minum le mineral aja karena fokus, bingung, nervous, makan nggak enak. Ini nanti kalau misalnya selisih suaranya gimana, surat suara nggak cocok dengan yang datang, dan lain-lain. KPPS itu sudah menjalankan tugas sebaik-baiknya. Saksi juga seperti itu. Sebelum tanda tangan, beliau itu nungguin sampai subuh. Gajinya 250 saksi ini. Selain itu juga ada PTPS. Jadi tolonglah Umi Elvi dan kawan-kawan, jangan hanya ngomong curang. Itu yang valid gitu. Curangnya apa? Di TPS berapa? Daerah mana? Teman-teman KPPS, ayo di-upload C-planonya biar jadi bukti. Nanti kalau misalnya ada kecurangan di wilayah ini, langsung, oh ini loh buktinya, hasil penghitungannya, saksinya, PTPS-nya, gitu. Minum dulu biar nggak emosi. Siapa yang setuju sama aku? Le mineral itu kayak ada manis-manisnya, itu nggak sekedar iklan, betul nggak sih? Umi Elvi, aduh, wis tombu, nggak usah campurin politik, fokus aja ke nyanyi dangdutnya yang luar biasa itu. Tapi guys, kalian perhatikan ya, para pendukung 01 semuanya tuh berhijab loh. Coba. Hampir semuanya, kalau saya bilang ya, bukan semuanya, tapi hampir semuanya yang mengatasnamakan agama, yang menggiring ke hal-hal yang berbau-bau agama, tapi orang-orang pendukungnya selalu membuat fitnah-fitnah dan opini-opini yang menggiring ke hal-hal negatif. Apakah itu orang-orang beragama? Tolong dong, katanya cerdas. Jadi Umi Elvi juga nggak perlulah ikut-ikutan kayak begini. Nggak ada dasar ilmunya, Bu. Kalau mau menggiring opini ini harus punya dasar datanya, Bu. Dari mana Anda itu tahu bahwa ada kecurangan? Kalau kecurangan udah saya bilangin, tidak mungkin itu jomplang gitu loh. Itu sampai setengahnya, tidak ada 50%. Jauh 25 apa 26 gitu loh. Jauh, Bu. Kalau 49 boleh Anda bilang curang. Ini jauh. Jadi nggak mungkin ada kecurangan. Masyarakat ini sudah cerdas, sudah saya bilang juga. Jadi masyarakat ini tidak mau dipimpin sama orang yang tidak tahu dan tidak berterima kasih dan kacang lupa kulitnya. Orang-orang yang mensyukuri nikmat yang berdasarkan relaan hati yang paling dalam. Itu sih kalau menurut saya. Dan menilai orang angka 11 dari 100. Kalau orang beriman, orang yang tahu diri, orang yang mengerti tentang berterima kasih, dan orang yang tahu tentang menempatkan diri dia. Sebagai orang yang pernah ditolong oleh 02, harusnya dia paham, tidak menusuk dari depan
depan, dari belakang, dari samping untuk menghalalkan segala cara untuk memperoleh kemenangan. Lucu kalau menurut saya. Ya, jadi berpikir cerdas itu bukan menggiring opini ke hal-hal negatif, apalagi menggiring ke arah yang berbau-bau agama, dan itu bullshit. Oke? Jadi Umi Alfi nggak usah lah ikut-ikutan ya. Anda fokus kepada nyanyi Anda aja sebelum Anda dihujat oleh semua netizen pendukung 02. Bukan cuma 02, tapi pendukung kebenaran dan kesehatan mental tentunya. Salam, Lita Gading.